Hai semua, gue Arik, atau bisa dikenal sebagai Rikman. Gue suka membuat video tentang arsitektur dan ruang. Kali ini gue ingin membahas sebuah ruang yang membantu kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari selama online, yaitu workspace. Atau mungkin orang kenal sebagai ruang kerja, atau desk setup, atau gaming setup mereka sendiri. Pertama-tama gue ingin bahas dari kebutuhan ruangnya. Karena kita kegiatannya selama ini online, dan kebutuhannya untuk online itu sebenarnya nggak banyak, sehingga kita membutuhkan space yang sangat minim sebenarnya. Asal butuh meja, habis itu ada kursinya, bisa untuk naruh laptop, ada storage-nya, itu udah cukup. Tapi kembali lagi dengan kebutuhan dari masing-masing, karena pekerjaan tiap orang dan kebutuhan orang-orang kan beda. Jadi disesuaikan lagi dengan kegiatan lo. Coba didata aja apa yang lo butuhkan dalam ruang kerja lo. Dan punya ruang kerja tersendiri itu nggak wajib, karena sebagian besar orang tentunya bekerja atau sekolah dari kamar tidurnya, tidak punya sebuah ruang yang didedikasikan sebagai kantor, dan itu nggak apa-apa. Kemudian poin berikutnya yang paling penting adalah karena kita duduk lama selama pagi sampai malam di ruang kerja kita, sehingga ada baiknya punya sebuah bukaan ke luar. Entah itu jendela, pintu, atau teras, atau apapun sebenarnya, karena kita membutuhkan pengawan dan pencahayaan alami supaya nggak sumpek ruangannya. Berbeda cerita kalau misalkan kegiatan lo membutuhkan sebuah ruang yang kedap suara. Kalau itu nggak apa-apa kalau misalkan tidak memiliki bukaan karena butuh kedap suara, tapi tentunya ada baiknya kalau misalkan ruang kerja kita tidak memerlukan kedap suara banget, harus punya bukaan setidaknya. Kemudian bahas ke poin yang penting pertama, yaitu lighting. Lighting itu sangat penting karena dia mengiluminasi segala kegiatan kita dalam ruangan apabila gelap, yaitu sore sampai malam atau misalnya kerja subuh-subuh, lighting itu sangat penting. Jadi gua make semuanya itu udah smart bulb, smart LED, sehingga bisa dikontrol semua dari HP. Dan gue pengen menjelaskan ada 3 jenis tipe lighting yang penting untuk diketahui untuk di ruang kerja atau di ruang apapun sebenarnya. Yang poin pertama adalah ambient lighting. Ambient lighting itu adalah pada konteks ruangan ini smart bulb di atas. Dengan pakai smart bulb gue bisa mengubah intensitas ataupun mematikan dari HP gue. Jadi semuanya itu otomatis dari HP gue. Gunanya ambient lighting itu adalah untuk mengatur mood dari seluruh ruangnya. Apakah moodnya itu pengen terang atau moodnya itu gelap, semuanya diatur dari atas karena dia sebagai lampu utamanya. Kemudian jenis yang kedua adalah accent lighting. Pada konteks ruangan ini adalah LED yang ada di belakang. Gunanya itu adalah untuk memberikan sebuah aksen atau highlight tertentu. Pada contoh ini gue pengen meng-highlight meja gue. Ini perbandingannya kalau misalkan nggak ada, sebenarnya nggak masalah juga, tapi tidak ada suatu poin yang di-highlight, yaitu meja gue. Dengan adanya smart LED ini di belakang, jadinya gue bisa meng-highlight sesuatu yang penting, yaitu mejanya. Dan memberikan ruangan ini menjadi lebih berwarna gitu. Kemudian yang satu lagi yaitu task lighting. Task lighting ini pada konteks ruangan gue adalah lampu monitor gue. Lampu monitor itu digunakan sebagai task lighting, sesuai namanya, itu untuk kegiatan gue. Contohnya ini untuk ngetik, atau baca, atau nulis, menggambar, atau apapun, gue pakai lampu monitor ini. Jadi, semua lampu tersebut ada fungsinya masing-masing dan semuanya itu dibutuhkan. Part berikutnya, hal terpenting dalam sebuah ruang kerja atau setup apapun adalah mejanya itu sendiri. Mejanya itu harus mengakomodasi segala kegiatan yang lo butuhkan. Tentunya contohnya kayak buat naruh laptop, bisa buat naruh komputer. Misalkan lo demen gambar, berarti bisa buat gambar. Kalau misalkan lo kegiatannya menulis, berarti bisa untuk menulis. Apapun kegiatan yang lo lakukan, meja itu bisa mengakomodasi. Kalau gue jadi punya kebutuhan khusus, gue pengen menggambar, jadi butuh ruang kerja yang luas. Tapi gue demen nge-game juga, jadi butuh tempat buat naruh komputer,
dan space-nya cukup luas untuk kedua kegiatan itu. Jadinya karena tidak ada ukuran yang pas sesuai dengan ruangannya, gue bikin custom sendiri, gue desain sendiri dan bikin sendiri mejanya sendiri. Jadi meja ini sangat penting dan menyesuaikan dengan ergonomi dan kebutuhan yang dibutuhkan setiap orang. Cari meja yang sesuai dengan lo, kalau misalkan nggak ada, ya bisa desain sendiri, kayak misalkan gue, cuma mungkin nggak untuk semua orang gitu. Oh, yang paling penting lagi adalah sebuah meja setidaknya punya sebuah storage, entah laci atau apapun, karena menurut gue itu penting banget, apalagi buat segala macam setup ya. Karena pasti lo akan naruh berbagai hal, peripheral, alat-alat segala macam, setidaknya punya storage. Dan kalau misalkan lebih baik lagi, kalau mejanya punya cable management yang baik kalau lo pakai PC. Poin berikutnya yang paling penting adalah tempat duduk. Gue belakangan ini baru ganti ke kursi ini, kursi yang lebih ergonomis dari yang sebelumnya. Dan perbedaannya tuh jauh banget. Gue jadi selama ini kayak kemana aja, nggak punya kursi yang enak. Dan gue sangat menyarankan punya investasi sebuah kursi yang bagus gitu. Mungkin agak mahal di awal, tapi akhirnya bisa lebih enak lagi kursinya untuk kerja, karena lo akan menghabiskan waktu yang sangat lama duduk di kursi ini. Rekomendasi kursinya mungkin kalau karena kita tropis, panas dan lain-lain, gue menyarankan kursinya kayak gini, mesh. Karena adem dan nggak begitu panas kalau misalkan siang hari. Karena kalau misalkan kulit gitu jadinya agak panas, lembab, apalagi kalau misalnya ruangannya nggak tersirkulasi udara dengan baik, jadinya keringetan dan nggak enak gitu. Sebelum lanjut ke poin berikutnya, gue pengen menekankan satu hal yang opsional, tapi kalau lo pikirin bagus, yaitu konsep ruangannya atau konsep setupnya. Contohnya gue punya konsep, mungkin dalam keyword itu adalah electronic jungle, yaitu referensinya dari Horizon Zero Dawn, karena pada saat itu gue lagi senang banget main itu, adalah gue suka banget konsep alami tapi ada gabungan teknologinya dan sesuai dengan kegiatan kita. Gue pengen menarik sebuah elemen-elemen alam dalam sebuah kegiatan kita yang selalu online berteknologi ini. Jadinya gue pakai perpaduan dengan kayu dan segala macam teknologi warnanya hitam. Jadi mejanya kayu dan segala macam alat-alatnya itu warnanya monokrom hitam. Nah, jadi dengan perpaduan konsep ini, desain kita atau setup kita punya sebuah elemen yang selaras dan enak gitu dilihatnya. Dan semua barang yang kita beli atau misalkan peripheral atau apapun jadinya punya sebuah goals yang ingin dicapai gitu untuk meningkatkan konsepnya. Kembali lagi, konsep nggak ada yang mutlak benar atau salah, kembali lagi ke preferensi lo dan sesuaikan dengan selera lo masing-masing. Jadi ketika lo udah punya sebuah konsep, segala alat maupun dekorasi yang akan lo taruh itu ada konsepnya dan nyambung. Contoh, pada ruangan gua ini konsepnya karena tadi pengen bawa elemen-elemen alami, jadinya dekorasi gua adalah bentukan-bentukan rak-rak kotak di atas dari kayu yang nggak kelihatan di frame. Tapi kotak-kotak tersebut itu ditaruh tanaman beneran yang akhirnya konsepnya adalah untuk tumbuh bersama gua. Jadi ketika tanaman itu tumbuh, tanaman itu akan ngerembat ke bawah dan dia akan makin lebat, jadi semacam jungle yang tadi gue bilang. Pada saat ini tanaman lagi di luar untuk dijemur, jadinya nggak ada di ruang dalam ini. Tapi kembali lagi gue ingatkan, kalau misalnya lo punya konsep, jalankan, karena itu akan membantu lo menentukan segala macam alat yang akan ditaruh di ruang kerja ini. Pada dasarnya hal-hal tersebutlah yang harus diperhatikan dari segi ruang untuk sebuah ruang kerja. Kalau misalkan di recap, intinya adalah punya bukaan yang baik, pencahayaan dan pengawan alami itu sangat penting untuk kegiatan lo sehari-hari biar nggak pengap. Kemudian lighting yang bagus, ingat ada 3 aspek lighting, yaitu ambient lighting, accent lighting, dan task lighting itu setidaknya terpenuhi. Kemudian meja yang sesuai dengan kegiatan lo, sesuaikan dengan apa yang lo butuhkan dari sebuah meja. Kemudian kursi yang nyaman, ingat karena lu duduk di sini setiap hari dengan waktu yang cukup lama, jadi setidaknya kursi itu harus enak. Dan terakhir, kalau misalkan bisa, opsional banget, tapi kalau misalkan bisa, punya sebuah konsep agar dipikirkan dari awal, sehingga semua aspek yang akan lo beli atau lo taruh di sebuah setup ini punya satu kesatuan desain yang sama. Jadi nggak berantakan. Pada dasarnya itu sih yang dibutuhkan dalam sebuah
ruang kerja yang baik seperti apa, desk setup yang baik seperti apa. Sisanya mungkin akan lebih mendetail ke review setupnya yang mungkin akan dibikin di kemudian hari. Jadi stay tune aja, tungguin, dan gue akan kembali kerja.